Dalam beberapa tahun terakhir, kita memang sangat sering mengulas tentang teori fans di Power Rangers. Sebab ternyata banyak sekali ketidakjelasan dalam cerita Power Rangers selama ini, sehingga terkesan membiarkan fans berspekulasi secara liar. Sebagian terbukti kebenarannya, dan sebagian terbantahkan oleh waktu. Dan kini, kita akan merangkum beberapa poin yang telah kita bahas, dan juga menambahkan teori-teori baru. Semua list yang ada di sini bisa kalian temukan di situs-situs seperti Ranker, Screen Rant, Inverse.com, dan masih banyak lagi. Ya, searching aja di Google lah, pasti ketemu deh. Yang jelas, semuanya bukan hasil karangan Tokufax semata. Kalau begitu, langsung saja kita simak top 10 teori fans tergila di Power Rangers versi Tokufax Indonesia. Manusia memperbudak penduduk Mirinoi. Kita mulai dari teori yang satu ini. Mendekati akhir kisah Power Rangers Lost Galaxy, kita bisa melihat mereka akhirnya tiba di sebuah planet asing yang mirip dengan bumi. Yang belakangan kemudian diketahui bahwa tempat itu adalah Mirinoi, planet asal Maya Sang Ranger Kuning, dan juga tempat asal pedang Quasar milik para Rangers. Planet itu kemudian jadi penghentian terakhir bagi warga Terra Venture untuk dijadikan tempat tinggal yang baru. Namun yang aneh adalah ketika episode kolaborasi dengan Lightspeed Rescue, karena pada awal episode tersebut, kita bisa melihat bahwa Leo Sang Ranger Merah tengah bertarung melawan pasukan monster di tengah sebuah kota di planet Mirinoi. Yang pasti, bangunan-bangunan tersebut sudah mirip dengan apa yang ada di bumi. Pertanyaannya adalah, bagaimana manusia bumi bisa membangun infrastruktur baru tersebut dengan sangat cepat? Padahal secara timeline, jarak antara kisah Lost Galaxy dan Lightspeed Rescue masih kurang dari setahun. Satu-satunya yang masuk akal bagi para fans adalah teori tentang perbudakan manusia bumi terhadap penduduk asli Mirinoi. Artinya, mereka melakukan subjugasi untuk mempercepat pembangunan di planet primitif tersebut. Akan tetapi, sejatinya adegan pertarungan di kota tersebut hanyalah footage yang diambil dari movie QQ Sentai Go-Go 5 versus Gingaman, yang artinya semua bangunan tersebut adalah bagian dari kota Tokyo. Charon diculik karena punya koneksi dengan Morphin Grid. Nah, kalau ini termasuk teori baru yang mungkin bisa kalian temukan di situs Watch Mojo ataupun di Reddit. Pada episode kelima Power Rangers in Space, Andros menyaksikan rekaman masa kecil dengan adik perempuannya yang bernama Karen. Di mana setelah itu, Karen diculik oleh makhluk misterius yang belakangan baru diketahui bernama Darkonda. Ini mungkin akan jadi major spoiler, karena Karen lalu dibesarkan oleh Eclipter untuk menjadi Astronema, putri kejahatan sekaligus leader dari Dark Fortress. Masalahnya adalah, hanya itukah tujuan Darkonda menculik seorang anak kecil? Kita tahu, Darkonda merupakan bounty hunter yang dibayar untuk melakukan hal itu. Namun adakah tujuan lain di belakang itu semua? Sampai sekarang masih belum jelas alasan dibalik penculikan tersebut. Maka dari itu, para fans menteorikan bahwa alasan mengapa Karen diculik adalah karena ia punya koneksi yang kuat dengan Morphin Grid, yakni sumber kekuatan para Rangers. Dengan begitu, tujuan mereka adalah menjadikan Karen Ranger jahat atau mencegahnya menjadi Ranger di masa depan. Jika memang itu benar, mungkin itulah sebabnya Karen yang terpilih untuk menjadi Ranger Pink menggantikan Kendrix di Power Rangers Lost Galaxy. Megaforce dan Super Megaforce hanyalah sebuah simulasi. Ya, season anniversary ke-20 Power Rangers ini mungkin jadi yang paling berantakan dari semua yang pernah ada. Karena banyak sekali ketidakjelasan yang terjadi dalam dua season Megaforce dan Super Megaforce. Bisa kita lihat bahwa semua veteran Ranger terutama Jaden dan juga Casey muncul dan menghilang secara misterius. Bahkan, seluruh kekuatan Ranger Ki yang merupakan akses untuk berubah menjadi Ranger manapun yang mereka mau ternyata juga masih misterius. Satu-satunya yang masuk akal dari semua itu, yakni bahwa Megaforce dan Super Megaforce hanyalah sebuah simulasi super canggih buatan Tommy Oliver. Ya, mirip-mirip seperti yang ada di film Matrix lah. Dan itu menyulut pada teori lain, bahwa pasukan Warstar dan Armada hanyalah penjahat buatan untuk sesi latihan para Rangers yang ada di dunia tersebut. Oleh sebab itulah, mereka muncul secara bergantian ketika Troy dan kawan-kawan berhasil menyelesaikan satu misi pertamanya. Dan pada Legendary Battle di akhir season Super Megaforce, kita bisa melihat Tommy dan semua veteran Rangers pergi dengan cara menghilang menjadi cahaya keluar angkasa. Mungkin itu adalah cara mereka kembali dari dunia simulasi ke dunia nyata. Dan simulasi Super Megaforce mungkin adalah proyek rahasia Tommy sejak Dino Thunder. Karena kita bisa melihat adanya map-map berlogokan banyak Sentai-Sentai secara random.
Mungkin teori itu menjawab mengapa Troy dan yang lainnya bisa berubah menjadi Ranger yang belum pernah diadaptasikan ke Power Rangers. Dino Thunder Black Ranger bukanlah Tommy yang sebenarnya. Beralih ke Tommy, mungkin agak mengherankan bagi para fans yang mengenal baik sosok mantan Ranger hijau tersebut. Pada season Dino Thunder, ia kembali menjadi guru sekolah untuk bidang studi paleontologi, bahkan ia sudah punya gelar doktor meskipun usianya terbilang masih cukup muda. Yang jadi pertanyaan adalah, sejak kapan Tommy mencapai semua itu? Kita tahu bahwa pada season Turbo, Tommy dinyatakan sudah lulus dan masuk kuliah. Namun, masa lalunya dengan Anton Mercer, Hailey Zictor, dan juga Smith seperti sebuah plot hole yang sangat besar. Bahkan seolah-olah seperti bukan masa lalu Tommy yang pernah ia lalui dulu. Uniknya lagi, pada season Operation Overdrive, saat Kira menyebutkan Tommy sebagai Dr. O, Adam Park yang merupakan kawan lama Tommy pun mempertanyakan sejak kapan ia menjadi dokter. What an incredible command center. Dr. O would have loved to see that. Hey, you know, I still can't believe he's a doctor. Hal itu mengarah pada satu teori, bahwa yang menjadi Dino Thunder Black Ranger bukanlah Tommy yang asli, melainkan kloningannya yang bernama Tom Oliver. Hal itu terjadi pada season kedua Mighty Morphin ketika Tommy White Ranger harus berhadapan dengan kloningan masa lalunya sebagai Green Ranger. Dan kisahnya diakhiri dengan Tom yang pergi setelah berdamai dengan sang original White Ranger. Bisa saja bahwa Tom kembali lagi dan melakukan semua itu untuk tujuan tertentu yang belum jelas. Namun, semuanya kemudian terbantahkan sebab dalam episode Legacy of Power dan juga Fighting Spirit, di mana ia mengalami semua yang terjadi sebelum dan sesudah ia menjadi Rangers. Dan bisa dipastikan bahwa Tommy yang ini adalah Tommy yang asli. Billy adalah Phantom Ranger. Dalam season Power Rangers Turbo, kita kedatangan sekutu tambahan yang disebut sebagai Phantom Ranger, di mana ia secara misterius muncul dan memberikan persenjataan Zord baru pada TJ dan kawan-kawan. Bahkan hingga season In Space pun, identitas manusia dari sang Phantom Ranger juga masih tanda tanya. Casey sang Ranger Pink pun mempertanyakan hal serupa langsung kepadanya. Dan Phantom Ranger hanya menjawab bahwa ia adalah seorang teman. Teman? Apakah itu artinya seseorang yang sudah mereka kenal sebelumnya? Suatu teori yang paling masuk akal tentang identitas Phantom Ranger adalah sang mantan Ranger biru pertama, yakni Billy Cranston. Meskipun keduanya diperankan oleh aktor berbeda, namun ada banyak kesamaan antara mereka berdua, seperti sama-sama penggila teknologi misalnya. Maka dari itu, Phantom Ranger bisa membuat Zord super canggih karena Billy juga punya pengetahuan dan juga kejeniusan yang nyaris sama, dan pernah terkoneksi dengan Morphin Grid sebelumnya. Apalagi, kisah Billy diakhiri dengan ia harus tinggal di sebuah planet yang bernama Aquator. Walaupun ia mengakui berasal dari planet Eltar dan bukanlah Aquator. Bisa saja, setelah itu Billy kembali lagi secara misterius dan merahasiakan identitasnya untuk membantu Ranger lainnya. Dan juga misi untuk menyelamatkan Zordon. Sebenarnya pun, identitas sang Ranger misterius ini direncanakan akan terbongkar pada akhir season Power Rangers in Space. Namun, karena episode yang seharusnya dibagi menjadi 3 part itu, kemudian hanya dipecah menjadi 2 episode saja, maka identitas dari Phantom Ranger masih misterius sampai hari ini. Ernie adalah Zordon. Ingat mantan pemilik kedai jus di Angel Grove Youth Center? Ia merupakan pengelola tempat nongkrong para Rangers dari season pertama hingga season Power Rangers Zeo. Dan pada season Turbo, Ernie dikisahkan pergi ke Afrika untuk menjadi sukarelawan. Sementara kepemilikannya kemudian dialihkan pada Letnan Jerome Stone sampai season ini berakhir. Namun uniknya, para fans menteorikan bahwa Ernie adalah Zordon. Kenapa? Karena keduanya memiliki kemiripan secara fisik. Meskipun diperankan oleh 2 aktor berbeda, yakni Richard Junnell sebagai Ernie dan David Fielding sebagai Zordon. Akan tetapi, semuanya nampak masuk akal. Sebab Zordon bisa saja mengambil peran dalam wujud manusia sebagai Ernie secara rahasia, di mana ia selalu mengawasi tindak tanduk para remaja Rangersnya secara diam-diam. Maka dari itu juga, para Rangers pilihannya selalu merupakan remaja sekolah Angel Grove, karena merekalah yang paling familiar bagi Ernie. Dan juga, kepergian Ernie di awal season Turbo juga nyaris bersamaan dengan kepergian Zordon, di mana peran mentor dalam season ini kemudian digantikan oleh Dimitria. Maka setelah season Turbo atau In Space, semua Ranger-Ranger yang ada tidak selalu merupakan orang-orang yang terkoneksi dengan Angel Grove ataupun Youth Center. Zordon adalah original White Ranger. Di season kedua Mighty Morphin, Tommy Oliver dikisahkan tidak lagi mampu memegang kekuatan sebagai Green Ranger.
karena power coin milik Ranger hijau tersebut berasal dari Rita Repulsa yang merupakan sekutu jahat. Lalu, kekuatan tersebut digantikan dengan Ranger putih yang secara diam-diam merupakan proyek rahasia Zordon dan juga Alpha 5. Yang jadi pertanyaan adalah dari mana Zordon bisa mendapatkan White Ranger Power Coin? Sementara ia berkata bahwa satu-satunya orang yang bisa menciptakan barang tersebut adalah Ninjor yang berasal dari Temple of Power. Jadi, para fans menteorikan bahwa Ninjor pernah membuatkan White Ranger Power Coin untuk original White Ranger sebelum Tommy, yakni Zordon sendiri. Itu sebabnya, White Ranger memiliki desain yang berbeda dengan kelima Ranger lainnya. Jika benar seperti itu, maka White Ranger hanyalah sebuah prototipe atau kekuatan yang masih belum sempurna. Spike adalah putra Kimberly. Spike merupakan putra tunggal dari karakter Eugene Skolovich yang merupakan kawan lama dari Bulk. Spike di season Samurai berperan sebagai duo komedi mendampingi paman Bulknya untuk berlatih menjadi samurai. Ya, walaupun tidak ada satupun ajaran yang benar sih, tapi satu hal yang menarik dari karakter ini adalah tentang identitas sang ibu kandungnya, yang tentu saja masih merupakan tanda tanya karena belum pernah diperlihatkan dalam kisahnya. Sebagian besar fans beropini bahwa ibu kandung dari Spike adalah mantan Ranger Pink pertama, yakni Kimberly Hart. Kenapa? Sebab ada beberapa poin yang nampaknya masuk akal di mata para fans. Yang pertama, Skull pernah dikisahkan naksir dengan Kimberly sejak SMA, walaupun cintanya bertepuk sebelah tangan sih. Yang kedua, kepergian Kimberly secara tiba-tiba dan putusnya hubungan dengan Tommy secara sepihak juga masih sangat misterius, yang mengarah pada teori bahwa Kimberly sudah menikah dan mengandung anak dari Skull secara diam-diam. Oleh sebab itulah, ketidakhadiran Skull pada season Lost Galaxy adalah karena ia tengah mengurus bayinya bersama Kimberly. Makanya, ia bangun kesiangan dan ketinggalan pesawat ke Terra Avenger. Lord Zed adalah orang Yahudi? Ini mungkin jadi teori teraneh di kalangan para fans, sebab mengkaitkan tokoh penjahat monster alien dengan salah satu etnis yang ada di planet bumi. Apalagi kalau bukan orang Yahudi. Semua lantaran beberapa hal yang pernah terjadi pada salah satu episode di Mighty Morphin Power Rangers season kedua. Ingat bagaimana Lord Zed dan Rita menikah di episode yang bernama The Wedding Part 3? Dalam prosesi pernikahan dua pasangan super jahat tersebut, kita bisa melihat pesta meriah yang dilaksanakan di Moon Palace milik mereka berdua dengan iringan lagu yang mirip dengan Hava Nagila, yakni lagu tradisional Yahudi Israel untuk perayaan tertentu. Coba dengarkan dengan seksama. Meskipun hanya lewat lagu, sebagian besar fans mengkaitkan semua itu lantaran Haim Saban yang merupakan kreator Power Rangers adalah seorang yang beretnis Israel Amerika. Bahkan bangunan Power Chamber atau Command Center adalah lokasi kampus yang bernama American Jewish University. Sehingga muncullah teori cocoknologi netizen mengenai konspirasi yang ada di balik layar tersebut. Dan juga status Lord Zed maupun Rita sebagai perwujudan dari budaya Yahudi tersebut. Sekalipun memang tidak pernah masuk akal sama sekali. Dan sebelum berlanjut ke segmen terakhir, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Zordon adalah penjahat sebenarnya, dan peringkat pertama paling populer adalah sekali lagi soal sang mentor yang bernama Zordon. Mungkin teori ini sedikit bertolak belakang dengan dua teori lain sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa Zordon selalu menghubungi ranger-rangernya setiap kali monster datang menyerang kota. Bahkan uniknya, ia selalu tahu apapun rencana jahat Rita dan para sekutunya tanpa kejelasan dari mana ia mendapatkan informasi tersebut. Beberapa teori yang masuk akal adalah bahwa Zordon memang terlibat dalam rencana jahat itu sejak awal. Yang artinya, Zordon adalah salah satu penjahat yang berpura-pura baik. Bukti yang mempertegas para fans mengenai teori ini adalah karena Zordon selalu mengeluarkan senjata, Zord, dan item-item Ranger lainnya di saat genting. Alih-alih mempersiapkan semuanya sejak awal untuk langkah antisipasi. Karena sepertinya, ia sudah tahu cara apa yang paling tepat untuk mengalahkan monsternya. Dan perhatikan, semua Ranger yang dipilihnya adalah remaja,
karena anak remaja adalah strata usia yang paling mudah untuk dipropaganda dan dimanipulasi. Atau yang kedua, ia merupakan mantan sekutu Rita Repulsa yang berkhianat dan bertolak menjadi baik. Hal itu sedikitnya diwujudkan dalam movie Power Rangers 2017 yang menggambarkan bahwa Zordon adalah sosok yang sedikit egois dan juga bekas kawan sesama Ranger di masa lalunya bersama Rita Repulsa yang merupakan Ranger hijau. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.